Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Safira Adila dari kelas 7C dengan NIM 11200 120000103. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai tugas UAS Ilmu Dalalah yang diampu oleh dosen Bapak Muhson. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai taghyirul makna atau perubahan makna. Sebuah kata memang dapat mengalami perubahan atau perluasan kata, yang di sini digolongkan menjadi dua, yakni ada dapat memiliki pengertian negatif dan juga yang memiliki pengertian positif. Di luar dua jenis umum tersebut, klasifikasi lain berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, sebuah makna dapat juga mengalami perubahan akibat perluasan murni, seperti saudara yang tadinya didekatkan dengan sifat biologis atau kekeluargaan, saat ini saudara dapat menjadi sapaan umum pada situasi formal. Selain itu, makna kata dapat berubah karena penyempitan. Contohnya adalah sarjana yang mulanya mengartikan orang pandai atau cendekiawan, sekarang tanpa membuka kamus besar, kemungkinannya bahwa kita hanya memahami sarjana sebagai seorang dengan gelar strata 1. Kemudian, pemakaian kata yang lintas bidang juga mampu memperluas makna sebuah kata. Contohnya adalah kata menggarap yang biasa digunakan pada bidang pertanian atau perkebunan. Kini, menggarap pun dimanfaatkan untuk bidang kreatif, seperti frasa, menggarap desain, atau menggarap tulisan. Lalu, ada pula perubahan makna yang diakibatkan oleh sinestesia, yaitu pertukaran respon indera. Contohnya, pada kalimat kritiknya pedas benar, padahal kita sama-sama tahu bahwa kritik disampaikan lewat tulisan atau ujaran yang memanfaatkan indera penglihatan dan pendengaran. Kita tidak dapat merasakan kritik lewat indera pengecap. Dan klasifikasi yang terakhir adalah asosiasi. Contohnya amplop yang diasosiasikan dengan angpau atau uang pada kalimat saya sudah memberikan amplop kepada anak-anak. Contoh lainnya adalah makna jabatan atau kedudukan yang diasosiasikan lewat kata kursi. Saya sudah lama mengincar kursi itu. Beberapa di antara latar atau faktor penyebab perubahan makna itu dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi. Karena perkembangan dalam bidang ilmu dan kemajuan teknologi dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna suatu kata. Sebuah kata yang tadinya mengandung konsep makna tentang suatu yang sederhana, tetapi digunakan walaupun konsep makna yang dikandung telah berubah akibat pandangan baru tentang suatu ilmu dan perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua, perkembangan sosial dan budaya. Perkembangan dalam masyarakat tentang sikap sosial dan budaya juga terjadi perubahan makna. Jadi, bentuk katanya tetap sama, tetapi konsep makna yang dikandungnya telah berbeda. 3. Perbedaan bidang pemakaian. Bahwa setiap bidang kehidupan atau kegiatan memiliki kosakata tersendiri yang hanya dikenal dan digunakan dengan makna tertentu dalam bidang tersebut. Kemudian, masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi perubahan makna. Yang dapat kita simpulkan bahwa jenis perubahan diantaranya
meluas, menyempit, berubah total, penghalusan, juga pengasaran, maka terjadinya perubahan makna bisa disebabkan oleh berbagai faktor pendukung yang telah saya sebutkan salah satunya tadi. Faktor yang muncul dari bahasa itu sendiri, faktor masyarakat pengguna bahasa, atau latar belakang sejarahnya. Bentuk perubahan makna yang terjadi bisa beragam. Nah, poin terpenting dari perubahan makna ini, meskipun berubah menjadi makna yang baru dan berbeda, namun masih dalam satu alur polisemi makna tersebut. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yakni tadawuliyah atau pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bahasa dan konteksnya yang merupakan dasar dari penentuan pemahamannya, menurut Levinson. Kemudian yang bersependapat dengan Levinson yakni Leach. Dan juga unsur-unsur konteks menurut Purwo adalah siapa yang mengatakan kepada siapa, tempat, dan waktu diujarkannya suatu kalimat. Dalam kaitannya dengan konteks, Freud mengemukakan pandangannya tentang konteks situasi yang meliputi pelibat yang mencakup tindakan verbal maupun nonverbal. Kemudian, benda-benda dan peristiwa baik nonverbal maupun nonpersonal yang relevan, dan terakhir dampak dari tindakan verbal. Maka, konteks sebagai pijakan dalam pragmatik merupakan suatu kunci utama dalam proses pemahaman teks atau wacana, baik wacana lisan maupun tulis. Berbeda dengan strukturalis yang memandang kalimat dari aspek formalnya, jadi mengabaikan konteks. Pandangan strukturalis ini tidak dapat diterima oleh kaum fungsionalis. Maka pragmatik sebagai suatu pendekatan untuk memahami wacana secara kontekstual memiliki langkah-langkah kerja. Langkah-langkah ini penggunaan pragmatik sebagai langkah-langkah ini yakni dimulai dengan pertama, mulailah dari analisis tindak tutur yang merupakan unit pragmatik dari suatu bahasa. Kemudian yang kedua, buatlah taksonomi tindak tutur atau gunakanlah klasifikasi tindak tutur sebagaimana yang disarankan oleh Searle. Dan yang ketiga, temukan dan tentukan sub-sub bagian yang relevan dari kelompok dasar tindak tutur. Yang keempat, setelah sub-sub bagian tersebut ditemukan, kajilah bentuk-bentuk linguistik sebagai performansi sub-sub bagian. Dan yang terakhir, organisasikan atau susunlah bentuk-bentuk linguistik menurut aspek semantik, sintaksis, dan prinsip-prinsip morfologi. Dalam fenomena pragmatik, terdapat beberapa pendapat mengenai objek kajian pragmatik, di mana jika Levinson berpendapat bahwa objeknya yakni meliputi 5 aspek, yaitu deiksis, implikatur, peranggapan, tindak tutur, dan struktur percakapan. Ada yang lain juga mengatakan bahwa meliputi tindak tutur, peranggapan, implikatur, perlibatan, prinsip, kerjasama, dan deiksis. Dari beberapa banyaknya pendapat, di sini saya akan menjelaskan beberapa dari objek kajian pragmatik. Yang pertama yakni tindak tutur. Teori tindak tutur pada mulanya dikemukakan oleh ahli filsafat bahasa. Dalam teori ini dikemukakan bahwa meskipun kalimat sering dapat digunakan untuk memberitahukan perihal keadaan, dalam keadaan tertentu harus dianggap sebagai suatu pelaksanaan tindakan. Dengan ungkapan yang lain, menyatakan bahwa setiap kalimat dapat digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu. Misalnya, untuk memberikan informasi, peringatan, tawaran, untuk melakukan sesuatu, menanyakan fakta, atau memberikan ucapan terima kasih. Dalam kaitannya dengan teori tindak tutur ini, Austin
berpendapat. Karena dengan membedakan tindak tutur menjadi 3 bagian, yaitu lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Nah, dengan dibedakannya tindak tutur ini ada pengertiannya tersendiri, yakni tindak lokusi adalah makna dasar dan referensi dari suatu ujaran. Tindak ilokusi berarti daya yang ditimbulkan oleh pemakainya sebagai suatu perintah, ejekan, keluhan, pujian, dan sebagainya. Sementara itu, tindak perlokusi berarti hasil dari apa yang diucapkan terhadap pendengarnya. Dengan kata lain, tindak lokusi berkaitan dengan makna ujaran. Sebagaimana yang tersurat dalam ujaran itu sendiri, tindak ilokusi berkaitan dengan tindak melakukan sesuatu dengan maksud tertentu. Misalnya pertanyaan, tawaran, janji, perintah, permohonan, dan seterusnya. Dan tindak perlokusi berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh ujaran tersebut kepada mitra tutur atau bahkan mungkin kepada petutur itu sendiri. Nah, sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenisnya, seperti tindak ilokusi itu juga dibentuk menjadi 5 bentuk oleh Shirley, seperti asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi. Dan banyak sekali pendapat-pendapat yang lainnya untuk membedakan atau membagi jenis ilokusi. Dari uraian yang sudah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan ada satu hal yang mendasar yang perlu dicatat dari penggolongan tindak tutur ke dalam bentuk-bentuk tuturan menurut para tokoh tersebut, yakni bahwa berbagai bentuk tuturan dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama. Sebaliknya, berbagai maksud dapat disampaikan dengan bentuk tuturan yang sama. Kemudian, objek kajian yang kedua, yakni praanggapan. Seperti objek kajian tindak tutur, praanggapan pun memiliki banyak sekali pendapat dari para tokoh-tokoh. Menurut Stalnaker, praanggapan adalah apa yang digunakan penutur sebagai dasar bersama bagi para peserta percakapan. Intuisi dasar di belakang konsep praanggapan itu adalah hubungan antara sesuatu yang dikatakan atau bisa dikatakan dan sesuatu yang lain dari yang dikatakan itu. Berkaitan dengan peranggapan ini, maka ditemukanlah beberapa contoh konstruksi yang mencerminkan peranggapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Jadi contohnya, yang pertama, kata verbal yang mengandung kenyataan. Contoh katanya yakni kalimatnya, aneh kalau orang Amerika itu suka durian. Tidak aneh kalau orang Amerika itu suka durian. Dalam artian yang berarti orang Amerika suka durian. Seperti itu. Selanjutnya, yakni adalah objek kajian tentang implikatur. Implikatur itu sendiri yang mempertamai idenya adalah diusulkan Grice ketika memberikan ceramah pada kuliah William James di Harvard pada tahun 1967. Dalam pandangannya, makna konvensional suatu kata di samping dapat menentukan makna kata sebagaimana yang dituturkan, juga dapat mengimplikasikan kata lain. Maka, implikatur adalah suatu proposisi yang diimplikasikan oleh suatu tuturan dalam suatu konteks, dan proposisi tersebut bukanlah merupakan bagian dari tuturan itu sendiri. Dalam implikatur, hubungan antara yang sesungguhnya dengan maksud yang dituturkan bersifat tidak mutlak. Karena implikatur memiliki kedudukan penting dalam pragmatik. Pertama, implikatur sebagai salah satu fenomena pragmatik dapat menjelaskan fakta-fakta bahasa secara fungsional. Kedua,
Implikatur dapat menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksudkan oleh suatu tuturan dengan apa yang dikatakan. Ketiga, implikatur dapat menyederhanakan deskripsi baik dari sisi struktur maupun substansi makna. Keempat, implikatur merupakan suatu konsep yang dapat memberikan penjelasan tentang berbagai dasar fakta kebahasaan yang secara terstruktural tidak berkaitan, tetapi dalam kenyataan tampak berhubungan. Baiklah, selanjutnya yakni tentang balaghah al-arabiyah. Balaghah sendiri dalam secara ilmiah merupakan suatu disiplin ilmu yang mengarahkan pembelajarannya untuk bisa mengungkapkan ide pikiran dan perasaan seseorang berdasarkan kepada kejernihan jiwa dan keindahan ketelitian dalam menangkap bahasa itu. Nilai balaghah bergantung pada setiap kalam, sejauh mana kalam itu dapat memenuhi tuntutan situasi dan kondisi. Setelah memperhatikan kejelasannya atau fasahah dalam kalam, yaitu kalam jika dilihat dari aspek nahwiyah tidak dianggap menyalahi aturan yang mengakibatkan lemahnya susunan. Oleh karena itu, sebagai suatu disiplin ilmu, tentunya ilmu balaghah mempunyai objek kajian. Objek kajian tersebut merupakan sebuah ilmu yang berkaitan dengan masalah kalimat, yaitu mengenai susunannya, maknanya, pengaruh jiwa terhadapnya, serta keindahan dan kejelian pemilihan kata yang sesuai dengan tuntutan. Dalam 3 bidang, ilmu balaghah mempunyai kajiannya. Yang pertama, ilmu bayan. Ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari cara-cara menyampaikan suatu gagasan dengan redaksi yang bervariasi. Ilmu ini pertama kali dikembangkan oleh Abu Ubaidah ibnu al-Mathani dalam kitab karangannya yang berjudul Majaz Al-Quran. Objek kajian ilmu ini adalah tasbih, penyerupaan, majaz, dan kinayah atau konotasi. Kemudian, bidang yang kedua yakni ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani didefinisikan oleh para ahli sebagai pengungkapan melalui ucapan sesuatu yang ada dalam pikiran atau disebut juga gambaran dari pikiran. Sedangkan menurut istilah, ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Ilmu ini pertama kali dikembangkan oleh Abd al-Qahir al-Jurzanji. Adapun objek kajiannya yaitu kalimat-kalimat bahasa Arab. Kemudian, bidang yang ketiga yakni ilmu badi. Menurut pengertian leksikalnya, badi adalah suatu ciptaan baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Sedangkan secara terminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari segi-segi metode dan cara-cara yang dapat membuat kalimat semakin indah, bagus, dan menghiasinya dengan kebaikan dan keindahan setelah kalimat tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi dan telah jelas makna yang dikehendakinya. Peletak dasar ilmu badi adalah Abdullah ibn al-Mu'taz. Objek kajiannya ilmu ini adalah upaya memperindah bahasa baik pada tataran lafal maupun makna. Kemudian fasahah yaitu bermakna jelas. Sedangkan menurut istilah adalah terbagi dalam 3 kategori. Kata fasih atau kalimah fasihah, kemudian gharabah yaitu ungkapan yang terdiri dari kata asing, dan juga mukhalifah al-qiyas yakni kata-kata yang menyalahi kaidah umum ilmu saraf.
Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa balaghah ialah menyampaikan makna yang agung secara jelas dengan menggunakan kata-kata yang benar dan fasih, yang memiliki kesan dalam hati dan cukup menarik, serta sesuai setiap kalimatnya kepada kondisi dan situasi sekaligus orang-orang yang diajak bicara. Karena balaghah ini sendiri mempunyai balaghah pembicara atau kemampuan yang ada di hati, yang dengan kemampuan itu dapat disusun kalimat yang baligh atau sesuai dengan kontekstual. Bersama itu, kalimat tersebut telah fasih dalam segala makna yang dituju. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat mudah dipahami. Lebih dan kurangnya, baik secara lisan maupun tulisan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.